Oke, Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam Ibu Ros. Ya, Bu Nisa, kali ini kita akan mengadakan kegiatan coaching ya. Siap Bu. Ya, Bu Nisa, kegiatan. Nah, fokus kegiatan hari ini, apa yang ingin diamati Bu Nisa? Baik Bu, saya itu masih ada kompetensi coaching yang ingin diperkuat Bu, yaitu bagaimana saya bisa presence pada saat saya melakukan coaching dengan coachee. Karena terus terang ini bagian yang belum secara dalam tereksplor dalam kemampuan coaching saya. Oke, jadi Bu Nisa yakin bahwa kemampuan ini bisa berkembang ya di diri Bu Nisa ya. Betul Bu. Ya, Saya sih. yakin hanya memerlukan latihan serta butuh bantuan supervisor yaitu Ibu untuk bisa melihat apakah kemampuan presence saya sudah muncul atau tidak, sudah terlatih atau belum. Jadi yang akan dikembangkan pada kegiatan kali ini kompetensi presence ya. Betul Bu. Ya, baik Bu Nisa. Kali ini Bu Nisa akan melakukan coaching bersama Bu Erni ya. Betul Bu. Mudah-mudahan saya bisa memunculkan sikap terbuka kepada Bu Erni, kemudian saya juga bisa sabar mendengarkan dan hadir untuk bisa membantu Bu Erni menemukan solusi dari permasalahannya, dan saya juga ingin hadir untuk Bu Erni ini dengan memunculkan sikap ingin tahu lebih banyak mengenai solusi-solusi yang mungkin sebenarnya sudah dimiliki oleh Bu Erni ini. Oke. Kalau menurut Bu Nisa, indikator ketercapaian kalau Bu Nisa sudah berkembang di kegiatan ini tuh apa nanti? Ya Bu, yang paling ingin saya capai indikatornya itu adalah keselarasan antara apa yang diinginkan oleh coachee dengan bagaimana cara saya menerjemahkan solusi tersebut begitu. Jadi bagaimana saya bersikap sabar dan bersikap terbuka terhadap pendapat-pendapat yang dilontarkan oleh Ibu Erni. Karena hal ini terus terang adalah indikator yang perlu saya kuatkan ketika melatih kompetensi presence saya. Oke, sip. Jadi Bu Nisa akan menampilkan sisi kesabaran Bu Nisa kali ini ya. Oke. Selamat melaksanakan uji coba coaching kali ini ya. Oke, Bu, terima kasih Bu Ros. Ya, kali ini kegiatan ini akan direkam ya. Baik Bu. Direkam, semoga kemampuan presence Bu Nisa berkembang pesat, kesabarannya teruji di sini. Oke, selamat melaksanakan kegiatan coaching Bu Nisa. Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam Bu Anissa. Ya. Apa kabar Bu Erni? Mudah-mudahan sehat selalu. Alhamdulillah Bu Anissa, saat ini saya sudah dalam keadaan sehat. Kemarin sempat sakit juga ya Bu Erni ya. Betul Bu Anissa. Mudah-mudahan kedepannya selalu sehat. Jangan lupa untuk beristirahat di antara waktu kesibukannya. Jadi jangan dipaksakan untuk melakukan aktivitas yang berlebih. Baik Bu Erni, apa yang bisa saya bantu nih hari ini? Baik Bu Anissa, sebetulnya hari ini tujuan saya ingin bertemu dengan Bu Anissa karena saya memiliki sebuah permasalahan ya yang sudah lama sekali sebetulnya, namun belum menemukan solusi yang tepat
tepat bagaimana sih untuk menyelesaikan permasalahan ini. Baik. Apa kira-kira nih permasalahan yang mau kita coba bicarakan? Permasalahannya itu Bu mengenai saya punya niat ingin mutasi, pindah ke sekolah lain, dan bisa mempunyai kehidupan yang lebih normal lagi mungkin seperti dulu. Oke, Bu Erni ingin kita membahas topik keinginan Bu Erni untuk mutasi ya, supaya kehidupannya bisa berlangsung seperti dulu. Baik sebelum ke arah sana, mungkin kehidupan seperti dulu yang seperti apa yang Bu Erni alami dulu dan sekarang Bu Erni alami, sehingga Bu Erni ingin gitu seperti, saat sebelum di tempat kerja yang ini ya, betul begitu Bu Erni? Betul Bu Anissa. Jadi begini Bu, saya ingin sedikit dulu bercerita ya mengenai awal permasalahan, kenapa saya bisa ditempatkan di sekolah yang baru. Mhm. Saya tidak tahu sebetulnya kenapa saya tiba-tiba dipindahkan ke sekolah yang baru. Namun saya itu tidak ingin diam saja ketika tiba-tiba saya mendapatkan, surat perintah untuk pindah ke sekolah yang baru tersebut. Wow. Saya berusaha untuk mencari tahu dan jawabannya adalah di luar dugaan. Sehingga dari jawaban tersebut itu yang membuat saya merubah kehidupan saya 180 derajat. Jadi dimulai dari kehidupan saya bersama dengan keluarga saya, terutama Mhm. dengan suami dan anak-anak, kehidupan saya juga bersama dengan orang tua saya yang sedang sakit, dan juga, circle pertemanan dengan rekan guru yang, berada di sekolah yang lama. Jadi Mmm. semuanya itu berubah drastis ya, Bu, ya, dan membuat mungkin pada saat itu, mental saya berubah dan juga Mhm. tidak sama seperti, yang saya rasakan sekarang. Mhm. Kalau, berarti ada situasi yang sangat berubah dari mulai pertemanan Bu Erni, tentu saja di tempat baru ini baru semua ya rekan-rekannya. Pasti siklus, mengelola keluarga pun berubah karena timing, lingkungan, dan segala macam. Apalagi terkait dengan orang tua ya, karena, Bu Erni harus merawat orang tua, sehingga banyak sekali perubahan, di tempat kerja yang baru. Sudah berapa lama Bu Erni mutasi di tempat yang baru ini? Kira-kira sudah 15 bulan, Bu. Oh, cukup lama ya, sudah 1 tahun lebih. Belum, istilahnya apakah tentunya ini tanda ya bahwa Bu Erni belum kerasan di tempat itu ya? Betul sekali, Bu, karena ada Oke. beberapa faktor yang membuat saya ingin mutasi kembali. Baik, jika Bu Erni berkenan, saya ingin tahu, apa sih yang menyebabkan walaupun sudah 15 bulan nampaknya belum juga kerasan di tempat yang baru ini? Baik, Bu Anissa, saya itu sebetulnya pada awal, pindah melihat bahwa kondisi di sekolah yang baru memang tidak mengganggu bagi saya. Di mana memang, ketika saya dipindah tersebut dengan alasan yang tidak jelas, tidak ada satupun rekan guru di tempat kerja yang baru bertanya mengapa saya dipindah, apa Mhm. masalahnya dan apa alasannya. Dan, begitupun dengan kepala sekolah yang selalu memberikan pengertian kepada mereka bahwa Bu Erni dipindah untuk sementara dengan alasan yang, belum jelas, seperti itu. Dan memang pada akhirnya Bu Erni, memang ingin kembali ke sekolah yang lama karena alasan tertentu. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya saya jatuh sakit dan Mhm. sakitnya mungkin memang pengaruh kepada mental saya, namun saya tetap bisa melaksanakan kegiatan mengajar saya, yaitu yang mana itu sebagai tugas dan kewajiban saya sebagai seorang guru. Namun Oke. pada saat memang saya betul-betul sakit, tidak bisa bangun dari tempat tidur dan harus berobat ke dokter, saya memang tidak bisa melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang guru. Dan hal itu pun bisa diterima oleh rekan-rekan guru di tempat, sekolah yang baru. Setelah beberapa bulan berjalan, saya memang dibantu oleh, guru honorer di situ
yang meng-handle kelas saya, namun tetap, saya memperhatikan, memberikan tugas, dan juga tanggung jawab saya, di mana saya tetap memantau bagaimana kegiatan belajar mengajar di sekolah yang baru tersebut. Namun setelah beberapa bulan, tersebut berjalan, saya masih merasakan tidak betah mungkin ya awalnya, dan setelah itu saya sakit dan saya dirawat. Nah, setelah saya dirawat, akhirnya saya menyadari bahwa saya harus mencoba untuk menerima bahwa ini merupakan salah satu jalan mungkin ya, takdir terbaik saya bahwa saya harus pindah ke sekolah tersebut walaupun tidak sesuai dengan keinginan. Setelah saya menjalani, adaptasi yang baru pada semester 1 tahun ajaran 2023-2024 ini sudah berjalan 3 bulan, 4 bulanan. Saya sudah mulai beradaptasi, menerima keadaan, kemudian tidak baperan mungkin ya, dan juga bisa bergaul ataupun mungkin bergabung ya dengan rekan-rekan guru. Namun justru keadaan terbalik ya Bu, di mana rekan guru atau mungkin 1, 2, atau beberapa guru tidak bisa menerima keadaan saya tersebut. Berbeda ketika 1 tahun ke belakang, di mana memang saya baru dipindah dan kondisi saya sakit, dan mereka bisa menerima bagaimana keadaan saya ketika saya menitipkan kelas kepada guru honorer tersebut. Namun, saya tetap memberikan kewajiban saya kepada guru honorer tersebut dan tidak pernah melupakan bahwa tanggung jawab saya itu, beberapa tugasnya memang diambil oleh guru honorer. Dan itu pun sudah dibicarakan dengan kepala sekolah terdahulu dan juga rekan guru. Nah, kejadian ini berlangsung 3 bulan yang lalu, pada saat saya mulai beradaptasi dan dengan kepala sekolah yang baru. Kepala sekolah tersebut mungkin berbeda ya, di mana tidak lagi memberikan, toleransi ataupun mungkin, waktu yang lebih ya, kepada saya untuk, bisa di sini menyembuhkan diri ketika saya mengalami sakit. Pada akhirnya setelah saya dirawat, saya bisa beraktivitas kembali, hadir, penuh ya dari awal sampai akhir di sekolah, namun saya bisa memperhatikan bagaimana sih rekan guru saya itu mulai kurang menerima. Kenapa saya bisa, mendengar kemudian memperhatikan seperti itu walaupun awalnya mereka tidak, melakukan hal tersebut. Jadi ada beberapa guru yang mulai berani, berkata, seperti misalnya menyeplos ya, ataupun mungkin tiba-tiba berkata A kepada saya, kemudian B kepada saya, begini dan begitu, namun tidak pernah saya tanggapi dan saya masih belajar ya untuk menerima keadaan tersebut, di mana masa adaptasi tersebut selama 3 bulan ini, saya anggap bahwa saya memang harus bisa menerima keadaan, bisa mengajar di situ dan lebih bertanggung jawab lagi secara penuh, karena saya memang harus bersedia ditempatkan di sekolah tersebut. Nah, dari hasil adaptasi selama 3 bulan, akhirnya saya merasa tidak nyaman. Seperti itu. Saya sudah mulai betah tadinya selama kurang lebih 3 bulan ini, tapi akhirnya saya merasa tidak nyaman karena mungkin ada beberapa guru yang kurang menerima, padahal saya sudah bisa melaksanakan kewajiban saya secara penuh. Bisa mengajar dari pagi sampai siang, tidak lagi menitipkan kepada guru honorer, tidak lagi saya harus berkonsultasi dengan kepala sekolah bahwa saya, harus menjalani pengobatan dan lain sebagainya. Namun mungkin di sini ada rasa cemburu mungkin ya, dan tidak menerima mengapa Bu Erni mendapat perlakuan seperti itu, walaupun mungkin kalau saya jelaskan mereka belum tentu mengerti. Nah, puncaknya itu pada saat rapat dengan, kepala sekolah dan guru, yaitu pada bulan Oktober lalu. Jadi 1 bulan yang lalu tepatnya, di mana Bapak Kepala Sekolah mengungkapkan bahwa, Bu Erni sudah mengajar di sini, Bu Erni memang sudah mengajukan kembali mutasi dan sedang dibantu prosesnya, namun yang saya dapatkan adalah mungkin hanya omong kosong belaka ya Bu ya. Jadi saya masih mempunyai harapan untuk bisa kembali ke sekolah yang lama, karena memang ada beberapa alasan, seperti itu. Baik. Wah, luar biasa, keadaan yang dialami Bu Erni saat ini.
Saya tadi mencatat satu garis ya, satu garis yang, mungkin bisa saya sampaikan, perubahan ini terjadi, kalau boleh saya analisis ya, Bu, ya. Perubahan ini terjadi nampaknya di titik pada saat pergantian kepala sekolah. Apakah, benar, penilaian saya? Betul sekali Bu Anissa, Baik, itu yang terjadi. karena jika saya, simpulkan dari yang Bu Erni sampaikan, dari awal pindah sampai sebelum kepala sekolah itu, berganti, Bu Erni sebenarnya sudah mulai nyaman ya, walaupun justru saat itu Bu Erni sering sakit, akhirnya menitipkan tugas kepada guru honorer, kemudian, recovery, sakit lagi, dan seterusnya. Tapi malah setelah pergantian kepala sekolah, kondisi fisik Bu Erni sebenarnya sudah membaik, tetapi malah di waktu, itu Bu Erni malah, merasakan ketidakbetahan karena ada kecemburuan ya, seperti kecemburuan itu baru keluar di momen ini, gitu ya. Apakah, yang saya tangkap sudah, betul Bu Erni? Khawatirnya saya tidak tepat menangkap apa yang Bu Erni ceritakan? Betul sekali Bu Anissa, seperti Baik. itu keadaannya. Baik, sekarang Bu Erni, pada saat kita, fokus kepada, Bu Erni ya, kita fokus pada diri Bu Erni, eee, untuk jangka pendeknya, apa yang akan dilakukan Bu Erni selama proses mutasi ini dilakukan? Ini kan prosesnya sedang berjalan ya, mutasinya. Berarti Bu Erni, suka tidak suka memang tetap bertugas di sekolah ini. Apa yang akan Ibu lakukan dalam membangun keadaan positif Bu Erni di proses mutasi? Ya. Baik Bu Anissa, sebetulnya ketika saat saya itu beradaptasi ya 3 bulan ini ya, Juli, Agustus, September, saya mulai merasakan ketidaknyamanan, namun saya tetap menerima keadaan tersebut. Saya berusaha tetap untuk menerima bahwa mereka mungkin merasa ada kecemburuan ya terhadap saya, terutama mungkin kecemburuan sosial Bu. Karena di sini yang merasa cemburu itu yaitu beberapa guru honorer yang mungkin melihat status saya sebagai seorang guru PNS. Nah, begitu. Kemudian hal itu selalu dilontarkan oleh beberapa rekan itu kepada rekan guru yang lain. Nah, dan pada saat itu saya sedang berada di luar kantor. Saya mendengar percakapan tersebut dan saya merasa tidak nyaman mengapa hal itu tidak langsung disampaikan kepada saya. Begitu. Kemudian saya sudah berusaha, Bu, sebetulnya untuk berbicara dengan mereka, namun tidak menyangkut kepada hal kecemburuan tersebut dan ketidaknyamanan saya. Saya tetap bertanya, menggali juga mengajak ngobrol ya, apa sih yang mereka inginkan, kemudian apa yang ingin mereka lakukan, dan apa yang ingin mereka inginkan ketika mereka berkolaborasi atau bekerja sama dengan saya dalam membangun sekolah tersebut. Namun hal itu dikatakan dalam bentuk ucapan yang tidak santun ya. Jadi tidak seperti yang saya harapkan. Jadi akhirnya saya bicara dengan salah satu guru yang kebetulan memang dianggap senior di situ dan memang kebetulan dia adalah teman kuliah saya pada saat S1. Jadi saya lebih leluasa bisa bicara, ngobrol dengan rekan saya tersebut dan akhirnya saya mengetahui bagaimana sifat, sikap dan kelakuan mungkin para guru honor tersebut kepada saya. Pemicunya apa dan apa sih permasalahan sebenarnya mengapa mereka jadi berubah sikapnya kepada saya. Kemudian saya pun sudah berbicara juga dengan kepala sekolah, namun mungkin karena kepala sekolah ini masih baru dan tanggapannya memang masih acuh tak acuh. Seperti Baik. itu, Bu.
Berarti untuk jangka pendek, Bu, dari paparan yang Bu Erni sampaikan, rencana jangka pendeknya adalah membangun komunikasi ya, Bu Erni ya? Betul. Dengan guru senior, siapapun beliau yang sebelumnya yang saat ini sudah diajak bicara adalah kebetulan memang teman rekan Bu Erni saat kuliah ya. Berarti dengan guru honorer pun Bu Erni akan menjalin komunikasi ya. Betul. Ya, tadi informasi yang Bu Erni tanyakan kepada guru senior mengenai bagaimana sifat dan perilaku teman-teman honorer di sekolah Bu Erni ini seperti apa. Apa yang ingin Bu Erni gali pada saat Bu Erni menanyakan bagaimana sifat atau karakter dari katakanlah teman-teman honorer yang memberikan respon negatif terhadap kehadiran Bu Erni di sekolah. Apa yang sebenarnya ingin Bu Erni gali? Jadi sebetulnya ketika saya mengajak mengobrol ya, mencari tahu apa sih permasalahan yang terjadi, apakah memang betul karena cemburu dengan kehadiran saya di situ, dan seperti hal yang dikatakan sebelumnya oleh kepala sekolah terdahulu bahwa saya hanya sementara ditempatkan di sekolah tersebut, karena memang dari dinas pendidikan pun memang mengatakan seperti itu. Karena pada saat itu di sekolah yang lama memang sedang ada sebuah permasalahan yang sebetulnya memang bukan saya pemicunya, namun pada akhirnya saya memang mungkin menjadi salah satu korban. Akhirnya saya sudah menjelaskan kepada kepala dinas dan jajarannya bahwa memang saya itu perlu melakukan pembelaan diri sebagai hak sebagai pegawai negeri yang ingin bertanya apa sih alasan saya dipindah, dan saya sudah tahu. Akhirnya saya mengajukan kembali untuk mutasi karena memang diizinkan oleh Bapak Kepala Dinas pada saat itu, satu tahun yang lalu kurang lebih ya, pada bulan Januari. Nah, akhirnya saya melakukan proses mutasi dengan menyerahkan berkas pada bulan Desember. Januari, Februari itu seharusnya sudah selesai, namun karena ada kendala akhirnya saya langsung menghadap kepada Bapak Kepala Dinas dan diizinkan untuk segera kembali ke sekolah yang lama dengan alasan tertentu. Nah, pada waktu itu akhirnya terjadi pergantian kepala sekolah dan mungkin dalam hal sifat kepemimpinan pun berbeda ya. Jadi tidak ada lagi yang namanya welcome, kemudian tidak ada lagi mungkin salah satunya demi kemanusiaan dan juga alasan apapun. Jadi yang namanya ketika saya mengajukan itu dianggap saya sedang berikhtiar dan hasilnya ditentukan oleh dinas. Seperti itu. Akhirnya saya menerima, saya beradaptasi, saya mulai nyaman, kemudian saya mulai recovery tadi ya, pemulihan kesehatan, saya sudah bisa full mengajar. Saya akhirnya melihat bagaimana perubahan sikap dari beberapa guru honorer, dan akhirnya saya mencari tahu kepada salah satu rekan tadi bahwa yang terjadi seperti ini. Nah, hal itu pun bisa saya lihat sebetulnya pada bulan lalu, Bu, setelah rapat kepala sekolah dengan guru, yang mana pada saat itu saya sedang melakukan kegiatan sesi berbagi, yaitu diseminasi sebagai tugas saya CGP rekognisi. Nah, dari situ terlihat sekali bagaimana sih respon mereka ketika menjadi peserta diseminasi saya untuk modul CGP 1.3 pada saat itu, yaitu budaya positif. Dari situ saya belajar ya mengamati, kemudian juga saya bisa melihat bagaimana sih sikap yang mereka tunjukkan. Karena ketika saya memberikan dalam bentuk IHT ya, sebetulnya kita sudah melakukan mungkin perjanjian dulu ya dari awal bahwa saya akan melaksanakan kegiatan tersebut pada jam sekian, kemudian dihadiri oleh Bapak Kepala Sekolah dan juga semua rekan guru. Namun pada kenyataannya ada salah satu guru yang tidak hadir karena sedang wisuda, yaitu guru baru, guru olahraga. Dan secara mendadak pula ada salah satu guru yang harus pergi. Seperti itu. Dengan alasan sebagai perwakilan murid ya di sekolah anaknya, dan sangat penting sekali. Akhirnya saya membolehkan dan tetap melaksanakan kegiatan IHT dengan jumlah guru seadanya. Nah, pada saat kegiatan tersebut
berlangsung, saya melihat bagaimana sikap dari 1, 2 guru ya, yang mungkin merasa kurang senang dengan apa yang saya lakukan. Itu bisa terlihat Bu, ketika saya melakukan penjelasan ya, bagaimana tentang budaya positif, kemudian saya juga memberikan angket ya, walaupun sebetulnya dalam angket tersebut bisa, menilai bagaimana sih sikap seorang guru tersebut dan saya sudah memberikan penjelasan, namun ketika mengisi angket tersebut, guru tersebut tidak mau. Dengan mengatakan, "Ah malas, apaan ini, tidak biasa," dan lain sebagainya. Tidak perlu semua saya berikan. Nah, dari situ saya tetap bersabar memberikan angket tersebut dan memberikan, pengertian bahwa ini adalah hasil dari penilaian diri kita sebagai seorang guru yang mana nanti kita bisa merefleksi bahwa saya itu menjadi guru seperti apa dari hasil angket tersebut. Nah, akhirnya mengisilah, guru tersebut ya angketnya, walaupun tetap ingin diberitahu oleh rekan guru di sebelahnya dan sudah saya ingatkan bahwa itu harus diisi oleh diri sendiri, ya dia tetap ngeyel. Dan memang seperti biasa yang keluar adalah kata-kata nyeplos ya, dan seharusnya itu tidak dilakukan apalagi kegiatan tersebut direkam. Saya tetap menerima karena memang waktunya sangat mepet sekali dan harus segera dikumpulkan, dan sudah, harus, memenuhi due date saya ya pada saat itu. Akhirnya saya tetap menjalankan kegiatan proses sesi berbagi sampai selesai, kemudian saya mengajak mengobrol beliau mengapa tadi kegiatan tersebut bisa berjalan dengan adanya kata-kata yang seharusnya tidak diucapkan. Menurut beliau, "Ah sudah biasa, ah sudah tidak aneh lagi kalau saya begitu." Oh, berarti memang itu sebuah karakter yang tidak bisa diubah ya, walaupun sebetulnya harusnya ada pengertian ya, dari beliau bahwa itu adalah kegiatan yang harusnya didukung dan, membuat saya itu menjadi lebih nyaman ya, ketika saya ingin berbagi sesuatu dengan rekan guru di sekolah. Pada akhirnya setelah kegiatan tersebut selesai, saya memberikan kesimpulan dan mengobrol dengan salah satu rekan guru yang paham bagaimana situasi pada saat itu, sudahlah Bu Erni, terima saja. Memang guru tersebut seperti itu dan tidak bisa dirubah. Dari awal pun sebetulnya saya sudah menerima Bu, namun Baik, Bu akhir Erni. gitu, ya. Baik. Ini nampaknya akan panjang nih ya, tapi kita akan fokus Betul. di satu hal saja. Tadi saya menyimpulkan bahwa, Bu Erni ingin diterima oleh teman-teman, kemudian, beberapa teman, jadi tadi disampaikan bahwa beberapa teman tidak bisa menerima kegiatan yang digagas oleh Bu Erni, tidak bisa memaklumi kegiatan ataupun keadaan yang dialami oleh Bu Erni. Menurut Bu Erni, ketika kita tidak bisa, atau kita tidak mendapatkan, harapan-harapan yang, kita inginkan itu, apakah, ada hal yang mungkin belum bisa kita berikan kepada sekolah atau kepada rekan kita tersebut, sehingga mungkin memunculkan hal-hal yang, memberikan dampak juga pada diri Bu Erni? Baik, betul Bu Anissa, sebetulnya ada satu hal ya yang membuat, terutama salah satu rekan guru itu ya yang tadi bersikap seperti itu, memang mungkin lebih ke arah materi ya Bu ya. Materi dalam hal ini mungkin karena statusnya sebagai guru honorer dan mungkin Oke, memang oke. Saya membutuhkan paham, gitu, iya. seperti itu. Berapa yang hadir pada saat itu, Bu Erni? Pada saat itu yang hadir kebetulan ada 7 7, baik. Dari 7 itu dengan kepala sekolah, ya dengan kepala sekolah. dari 7 itu apakah hanya 1 orang yang memberikan respon demikian? Ada 1 sampai 2 sih Bu, cuman yang menonjol itu 1 orang tadi. Oke, berarti secara general tidak bisa kita katakan bahwa, eee, satu forum itu bersikap kurang fair ya kepada Bu Erni, betul Bu? Ya, oke.
Jika demikian, menurut Bu Erni, apakah kita perlu juga memikirkan teman-teman yang 6 orang lainnya yang, sebenarnya ke Bu Erni itu fair gitu ya, fair menerima keadaan, mampu berkolaborasi dalam kegiatan tersebut. Apakah Bu Erni perlu memberikan apresiasi juga kepada 6 orang yang lain? Ya, betul. Jadi dari ke-6 itu selain yang rekan tadi ya, salah satunya itu Bapak Kepala Sekolah ya. Yang kedua adalah guru tambahan untuk pembelajaran kitab kuning, jadi tidak setiap hari ada di sekolah. Seperti itu. Kemudian satu lagi guru baru yang memang pada saat itu juga menunjukkan sikap apa sih tujuan dari kegiatan tersebut. Memang itu pun menunjukkan hal tersebut yang menurut saya seharusnya tidak perlu ditanyakan pada saat kegiatan diseminasi. Nah, untuk 3 guru yang lain, salah satunya itu guru PNS, kebetulan rekan saya menerima kegiatan tersebut, secara aktif juga bertanya, dan juga untuk rekan guru yang lain yaitu 2 orang guru, itu guru honorer, itu juga aktif bertanya. Jadi sebetulnya dapat saya simpulkan bahwa untuk 3 orang guru lah yang dapat mendukung kegiatan tersebut. Artinya Bu Erni bisa lebih, fokus kepada hal yang menggembirakan ya, sebenarnya ya? Supaya keadaan jiwa dan raga Bu Erni jauh lebih baik, jauh lebih sehat, jauh lebih berpikir positif ya. Berarti ke depannya nih setelah kita tahu bahwa, oh ini 1 orang nih yang, vokalnya itu kurang asik gitu ya, kurang enak, dan ternyata ada 3 orang yang, mengapresiasi kegiatan, saya, inisiasi saya, yang 3 orang ini begitu, appreciate kepada kita. Ke depannya, akan fokus apa yang akan dilakukan Bu Erni supaya dalam proses mutasi ini, Bu Erni bisa lebih enjoy stay di sekolah yang baru ini? Fokusnya apa nih berarti? Ya, baik Bu Anissa. Sebetulnya saya sudah mempunyai rencana ya untuk jangka panjang di mana saya akan berkolaborasi bersama rekan guru yang tadi mungkin selalu bisa menerima bagaimana kegiatan saya di sekolah ya. Selain mengajar, kemudian saya mengerjakan tugas sebagai CGP juga di sekolah, sibuk juga mengerjakan tugas sebagai tambahan guru yang lain gitu kan. Jadi saya selalu mengajak mereka mengobrol, berbicara dari hati ke hati, kemudian juga saya sering memberitahukan bahwa saya akan melakukan kegiatan dan juga rencana sesuai dengan jadwal CGP esok hari. Dan untuk ketiga rekan guru tersebut bisa menerima, bahkan mendukung sebetulnya dan tidak perlu terprovokasi oleh rekan guru yang lain. Namun kenapa hal tersebut masih membuat saya merasa tidak nyaman oleh 1-2 orang guru, karena memang bagi guru yang 1-2 orang itu selalu membuat gaduh mungkin ya Bu ya, berisik dan sebagainya ketika saya masuk ke dalam ruang guru. Selalu saja ada perkataan yang membuat saya tidak nyaman, seperti itu. Artinya sebenarnya, bisa ya, bisa, Bu Erni itu fokus kepada hal yang menyenangkan tuh sebenarnya bisa ya? Iya. Bisa ya. Berarti, yang ingin saya dari Bu Erni ini, apakah Bu Erni, perlu untuk mengakomodasi hal-hal negatif di sekitar Bu Erni? Sebetulnya perlu ya Bu, karena memang Bu. ketika saya pindah Apakah tersebut nanti, memang baik, mohon maaf, saya ganti pertanyaannya. Jika Bu Erni mengakomodasi hal-hal negatif lebih banyak dibandingkan dengan yang positif, mungkin Bu Erni bisa, mengevaluasi keadaan kesehatan Bu Erni saat ini seperti apa? Ya, betul. Jadi di saat pemulihan ini saya sudah mulai bisa berpikir lebih jernih ya, Bu, ya. Tidak selalu memikirkan bagaimana perasaan saya, masa lalu saya, dan apa yang terjadi di belakang. Namun memang yang namanya perkataan orang ya, kalau setiap hari mungkin saya dengarkan ketika saya harusnya mengisi waktu tersebut dengan istirahat, namun yang saya dengarkan mungkin hal negatif dari salah satu rekan guru hanya karena mungkin kekurangan materi sebetulnya dan itu bukan hak saya untuk memberi, namun itu imbasnya kepada saya. Karena Artinya ke memang depannya apa yang harus dipilih Bu Erni?
apa yang fokus Bu Erni di sekolah, nah akhirnya apa, setelah tahu bahwa hal negatif itu jadi memberatkan ketika beristirahat, jadi kepikiran kalau misalnya Bu Erni, artinya fokusnya yang harus diganti adalah ke arah apa, yang harus dilihat, diperhatikan, dan bukan direnungkan ya, yang dijadikan kesan oleh Bu Erni di sekolah itu hal yang seperti apa? Supaya bisa lebih sehat, bisa lebih optimal dalam bekerja. Ya, mungkin salah satunya adalah dengan memperbaiki cara berkomunikasi ya, seperti itu. Terutama dengan salah satu rekan guru tadi. Kalau untuk rekan guru yang lainnya, yang kedua, memang dia pernah membuat saya merasa tersentak ya Bu ya. Tiba-tiba membentak saya pada saat upacara, itu terjadi minggu lalu. Dan saya kaget, akhirnya karena sudah akan selesai upacara tersebut dan saya membantu salah satu murid saya yang pingsan, saya memutuskan untuk berdiam diri di kantor. Saya merenungi apa kesalahan saya sehingga saya harus dibentak oleh guru baru tersebut. Karena memang saya tidak tahu apa kejadian awalnya, namun pada saat itu kita diam-diaman, tapi saya tidak berarti memusuhi ataupun bagaimana, dan saya fokus kepada bagaimana saya melaksanakan tanggung jawab saya di sekolah itu dengan mengajar. Nah, akhirnya beberapa hari kemudian guru tersebut datang, Bu, ke kelas saya dan meminta maaf. Dari situ saya mengatakan, oh tidak ada kesalahpahaman. Mungkin ini hanya cara berkomunikasi saja yang salah. Mungkin dia sedang emosi atau seperti apa, jadi dilampiaskan kepada saya. Walaupun sebetulnya dari sekian lama ya, beberapa bulan sebelumnya sudah terlihat sekali rasa tidak sukanya dan lain sebagainya. Namun saya maklumi ya Bu, namanya guru baru, saya pernah merasakan. Jadi saya datang sebelum beliau datang, karena saya merasakan sendiri ketika saya dipindah dengan alasan yang tidak jelas, kemudian beliau dipindah karena memang dalam keadaan sakit. Saya memaklumi sekali untuk beliau. Namun untuk yang satu ini, karena memang guru honorer, saya lebih banyak mengalah, memberikan pengertian, jadi saya harus lebih banyak belajar lagi untuk memperbaiki komunikasi saya dengan guru tersebut. Baik, Bu Erni, nampaknya kita belum bisa menemukan solusi ya, karena ada fokus yang belum bisa ditemukan utuh oleh Bu Erni. Bagaimana cara memilah bagaimana cara memilah pikiran atau mengolah pikiran, nampaknya kita masih harus ketemu di sesi lain ya, karena ini belum ketemu nih solusinya gimana supaya Bu Erni ini bisa stay lebih nyaman ya, bukan lama tapi lebih nyaman sambil menunggu proses mutasi itu terjadi. Ini kita sudah hampir 40 menit berbincang. Mungkin kita bisa ketemu di hari Senin atau hari Rabu ya, kita bisa jadwalkan lagi sambil Bu Erni mencoba merefleksi diri ya, apa yang kita bicarakan hari ini. Mungkin ada satu hal yang Bu Erni dapatkan di singkat saja gitu ya, di proses coaching hari ini. Baik, dari sini saya bisa mendapatkan pencerahan mungkin ya, dan juga menyadarkan saya bagaimana seharusnya saya mengolah perasaan, mengolah pikiran saya juga, dan memandang sesuatu itu dengan cara lebih positif lagi. Sehingga pada akhirnya nanti saya bisa menemukan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan saya di sekolah tersebut. Oke, Masya Allah, ya, alhamdulillah ya, kita dapat satu kesimpulan sederhana ya hari ini, tapi kita harus lanjut di pertemuan berikutnya ya, supaya Bu Erni bisa lebih tenang lagi, bisa mindfulness lagi, dan well-being Bu Erni bisa tercipta di tempat kerja yang baru. Mungkin karena waktunya juga terbatas ya Bu Erni, saya mohon maaf ini karena ada sesi yang lain yang sudah terjadwalkan. Kita tutup ya di perbincangan hari ini ya Bu Erni ya, saya mohon izin ya. Oke. Baik Bu Anissa, terima kasih Bu Anissa. Sama-sama Bu Erni, saya tutup ya. Terima kasih Bu Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kegiatan coachingnya Bu Anissa, Bu Erni luar biasa. Bu Erni percaya full sepenuhnya kepada coach kita, Bu Anissa. Bu Anissa, Iya, Bu. gimana perasaan Bu Anissa setelah melakukan coaching kepada Bu Erni? Luar biasa, Bu. Di sini saya benar-benar teruji ya kesabarannya. Ibu, saya mohon izin sebentar, Bu. Ada hal yang saya izin ke belakang sebentar, Bu. Oh, boleh, Boleh, Bu? silakan. Sebentar aja, Bu ya. Silakan Bu Nisa. Bu Erni gimana, udah plong menyampaikan apa namanya, permasalahan kepada coachnya? Luar biasa, Bu. Jadi memberikan kesadaran kepada saya untuk lebih berhati-hati lagi mungkin ya dalam bersikap dan juga berteman terutama dengan rekan yang baru di sekolah yang baru. Seperti itu. Ya, betul. Aduh, maaf, ini ada kucing. Kucing di depan saya. Astagfirullah. Sayangku. Maaf, Bu. Bentar ya. Oh, ini Mohon maaf, Bu Rosanti. Ya, aduh, ada kucing di depan aku nih. Iya. Bu Erni, makasih luar biasa sudah mengikuti kegiatan coaching. Ya, oke, Bu Nisa. Bagaimana perasaannya setelah melakukan kegiatan coaching hari ini? Luar biasa ya, karena kan setiap coach yang kita temui dalam proses coaching itu betul-betul tidak kita tahu ya keadaan atau kondisi realnya seperti apa, sehingga memang presence kita itu dibutuhkan betul ya, karena presence itu tidak hanya sabar ternyata, tetapi kita juga harus paham untuk bisa membangun mindset dari si coach ini mengenai sudut pandang permasalahan yang ada di dalam dirinya gitu. Jadi ada betul tadi saya ingin indikator kesabaran, keingintahuan, dan bagaimana mengajak coach ini merubah mindset-nya itu memang teruji pada saat saya melakukan proses coaching ini, Bu. Oke, Bu Nisa. Kalau saya boleh bacakan catatan saya ya. Oke. Di catatan saya tadi Bu Nisa yang ingin diamati, yang ingin dikembangkan adalah kompetensi presence ya. Betul, Bu. Hadir, mendengarkan, kemudian tadi saya lihat Bu Nisa bersikap terbuka, sabar, tidak memberikan label ya, tapi menanyakan, mendengarkan, tidak memberikan label, kemudian tidak memberi asumsi, tapi menanyakan hasil analisa. Bukan begini, sesuaikah gitu ya. Kemudian coach juga memberikan konfirmasi terhadap hasil analisa Bu Nisa. Itu bagus sekali Bu Nisa. Oke. Kemudian Bu Nisa juga ingin tahu lebih banyak, bersabar menunggu apa yang coach sampaikan. Menunggu informasi mana yang bisa dikembangkan lagi dari sisi coach. Bagaimana memberdayakan coach ya, supaya coach merasa lebih baik lagi, bertambah baik dan lebih kuat ya, lebih kuat lagi. Jadi dari sisi mana yang bisa dikembangkan oleh coach? Jadi saya lihat Bu Nisa mencari seperti itu. Itu sudah bagus. Mudah-mudahan ke depannya tadi saya lihat kegiatan coach ini masih mau bersambung ya. Iya, Bu, karena nampaknya dengan coach ini masih ada yang
masih ada yang perlu dikuatkan dari Koci ini supaya permasalahannya bisa teratasi. Tadi baru yang jangka pendek ya Bu ya, karena terbatasnya waktu belum tergali untuk solusi-solusi untuk jangka waktu yang lebih panjang gitu. Oke, gimana perasaan Bu Anissa tuh mendengar catatan saya bahwa Bu Anissa tidak memberikan label, tidak memberikan asumsi, kemudian tapi menanyakan kembali, gimana perasaan Bu Anissa? Betul Iya, nggak tanggapan saya? alhamdulillah sih Bu ya. Saya tadi sempat juga khawatir ya karena saya ada satu waktu ingin mengatakan bahwa iklan Bu, maaf. Iya, saya di satu waktu ingin mengatakan ya udah cuek aja gitu ya. Maksudnya tuh cuek aja, jangan dengerin orang yang ngomong jelek. Itu di satu titik itu ingin keluar gitu ya kata-kata itu. Tapi saya berusaha sabar dulu supaya hal itu munculnya dari Koci gitu, dan pada akhirnya memang muncul ya. Insya Allah. Pada akhirnya itu muncul dari Koci dengan kesabaran yang yang memang dibutuhkan dalam proses presence ini, Bu. Jadi terima kasih atas penilaian yang Ibu berikan mengenai proses coaching tadi. Oke, kalau sekarang menurut Bu Anissa ada kompetensi, indikator kompetensi apa lagi yang bisa dikembangkan untuk kegiatan coaching ke depannya? Oke, berkaca dari proses coaching hari ini, hal yang berikutnya sebenarnya saya masih ingin melatih presence ini ya, di indikator membantu munculnya mindset ya, tetapi bersambungan dengan presence ini, saya ingin sekali mengajukan pertanyaan yang berbobot itu agar bisa agar bisa mengajak Koci ini untuk melihat hal-hal yang baik atau hal-hal yang positif yang dimiliki oleh beliau, dan bisa menggali hal-hal positif juga yang ada di lingkungan kerjanya supaya keadaan dirinya dalam menunggu proses mutasi selesai itu bisa lebih enjoy. Jadi mungkin ke depannya selain presence ini jam terbangnya ditambah, juga saya ingin melatih mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu ya Bu Ros, target saya berikutnya. Baik, sip. Jadi target Bu Nisa selanjutnya adalah membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Oke, kira-kira tadi juga Bu Nisa sudah menyampaikan tuh caranya dengan berlatih lagi. Oke, sama Bu Nisa, saya juga harus banyak berlatih lagi. Oke, terima kasih banyak Bu Nisa. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Nisa berlatih untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot? Baik, untuk berlatih mungkin dengan teman juga ya, supaya saya bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Tadi hampir saja saya menggunakan kata tanya mengapa, kenapa, itu agak susah dikendalikan ya, karena tadi saya harus tahu kondisi dari Koci ini. Tapi memang menggunakan kata tanya mengapa itu akan menyebabkan jawaban yang beralasan gitu ya. Jadi memilah kata tanyanya ini yang perlu saya latih. Mungkin saya nanti latihannya dengan coach yang lebih baik atau dengan teman yang memang lebih jam terbang melakukan coachingnya itu jauh lebih lama. Oke, sip. Terima kasih banyak Bu Nisa. Semoga kegiatan coaching berikutnya lebih memperuncing kemampuan kita semua ya, kemampuan Bu Nisa, kemampuan saya juga, kemampuan Bu Erni, kelompok kita, supaya lebih sesuai dengan target kegiatan Koci dan kita bisa memberdayakan Koci supaya lebih maksimal lagi. Baik, terima kasih Bu Anissa. Sama-sama Ibu, saya yang terima kasih.
sama-sama kita belajar hari ini luar biasa. Oke, kegiatan supervisi coaching hari ini cukup. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu Ros, terima kasih Bu Erni. Sama-sama.